Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan sempat. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, yang karenanya pula kita dapat terlepas dari gelapnya kebodohan. Sahabat seiman seperjuangan, jika bukan karena membaca Al-Quran, tentunya kita yang hidup di akhir zaman ini tak akan pernah tahu jika ribuan tahun yang silam pernah terjadi hukuman bunuh diri. 70.000 orang tewas bunuh diri menjalani hukuman yang berlaku sesuai dengan ketetapan saat itu. Jauh lebih mengerikan tentunya dibandingkan dengan hukuman gantung ataupun hukuman tembak yang biasa dipraktekkan di beberapa negara dewasa ini. Hukuman paling mengerikan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim, yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Oleh karena itu bertaubatlah kamu kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Sahabat seiman seperjuangan, diceritakan ketika Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari 40 malam, Nabi Harunlah yang ditunjuk oleh Nabi Musa untuk memimpin kaumnya. Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menerima kitab Taurat. Rupanya Nabi Harun seorang diri tak sanggup mengendalikan perilaku Bani Israel yang terkenal bandel dan cerewet. Setelah Nabi Musa pergi, sebagian mereka kembali musyrik menyembah berhala. Kemusyrikan tersebut semakin menjadi-jadi tatkala Musa Samiri berhasil menciptakan sebuah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Patung tersebut sangat luar biasa, bisa bersuara dan berbicara. Umat Nabi Musa berbondong-bondong menemui Samiri menyembah patung tersebut. Nabi Harun sedih melihat perilaku mereka yang murtad, namun tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Nabi Harun pun diancam akan dibunuh jika sampai melarang mereka menyembah patung tersebut. Singkat cerita, setelah Nabi Musa pulang dari Bukit Tur Sina, beliau marah besar melihat kaumnya yang murtad tak karuan. Lagi-lagi Nabi Harun yang menjadi sasaran pertama. Ditariknya jenggot Nabi Harun, serta merta jenggot yang ditarik tersebut berubah warna menjadi putih. Sedangkan jenggot yang tidak terkena tangan Nabi Musa tetap berwarna hitam. Konon sejak peristiwa tersebut hingga Nabi Harun wafat, jenggot beliau memiliki dua warna, yaitu hitam dan putih. Kejadian ini pun tak luput diceritakan dalam Al-Quran surah Toha ayat 92 sampai 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa'asaita amri. Qala ya bana umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si
Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Yang artinya, Nabi Musa berkata, "Hai Harun, apakah gerangan yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat sehingga engkau tak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah dengan sengaja mendurhakai perintahku?" Nabi Harun menjawab, "Wahai anak ibuku, janganlah kamu tarik jenggotku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah belah Bani Israel dan kamu termasuk orang yang tidak memelihara amanatku." Sejurus kemudian masih dalam keadaan marah, Nabi Musa berseru kepada umatnya, "Wahai umatku, sungguh kalian telah benar-benar menzalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Oleh karenanya bertaubatlah kamu kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu." Diriwayatkan mereka pun saling melepaskan pedang dari sarungnya, mengeluarkan alat-alat potong juga pisau-pisau. Kemudian Allah menurunkan kabut hitam. Lalu mereka saling mencari-cari dengan tangan-tangannya masing-masing sehingga mereka saling membunuh. Di antara mereka ada yang membunuh keluarganya sendiri sedang mereka tidak mengetahui. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa mereka yang tidak ikut menyembah patung anak sapi tersebut diperintahkan untuk membunuh mereka yang menyembahnya. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka masing-masing sebagai bentuk taubat. Mereka yang gugur dianggap sebagai syuhada, sedangkan mereka yang masih hidup diterima taubatnya. Taubat dengan cara bunuh diri massal atau membunuh orang-orang yang menyembah berhala yang diperintahkan kepada Bani Israel ini dimaksudkan untuk membersihkan bibit-bibit kemusyrikan, sehingga kelak di kemudian hari generasi yang akan datang diharapkan akan menjadi generasi yang lebih bersih dan lebih baik tentunya. Sahabat seiman seperjuangan, sampai di sini sangat terasa perbedaan antara membaca Al-Quran dengan membaca bacaan lainnya. Dengan membaca Al-Quran kita seperti hidup di semua zaman, menelusuri jejak peradaban manusia dari manusia pertama hingga cerita kehidupan kita tiada. Menariknya, 2/3 dari Al-Quran disajikan dalam bentuk kisah. Menurut para ahli ada 35 surat dalam Al-Quran yang berisi kisah dengan jumlah ayat tidak kurang dari 1600 ayat. Dengan komposisi ini Al-Quran menjadi sangat menarik untuk dibaca dan dipelajari, terutama bagi mereka yang benar-benar ingin menyelami kandungan maknanya. Sahabat seiman seperjuangan, teruslah membaca, semoga Allah membimbing kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.